Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rafifah Nora Salsabila. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroekoteknologi, Universitas Andalas. Dampak positif AI dalam pendidikan, yaitu yang pertama ada personalisasi pembelajaran. AI memungkinkan adanya pendekatan pembelajaran yang lebih personal karena dapat menganalisis kemampuan, gaya belajar, dan kebutuhan siswa secara individual. Hal ini memungkinkan guru atau tenaga pendidikan untuk menyusun materi pembelajaran yang sesuai dengan setiap siswanya. Yang kedua, AI juga bisa menjadi peningkatan efisiensi. AI dapat mengotomatisasi beberapa tugas administratif seperti penilaian ujian, pengukuran kemajuan siswa, dan juga pelaporan bagi tenaga kependidikan ya. Ini juga mengurangi beban kerja guru sehingga para guru dapat fokus pada interaksi langsung dengan siswanya. Yang ketiga, akses terhadap informasi. AI juga dapat memberikan akses cepat dan mudah terhadap berbagai sumber informasi dan bahan pembelajaran. Ini juga dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang berbagai topik dan memungkinkan mereka untuk belajar secara mandiri. Selanjutnya ada pengembangan keterampilan digital. Penggunaan AI dalam pendidikan bisa membantu siswa dan guru atau tenaga kependidikan untuk lebih familiar dengan teknologi yang sudah canggih pada zaman sekarang, yang pada gilirannya mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan di dunia modern seperti pada dunia sekarang ini, pada zaman sekarang. Selanjutnya, pendeteksian dini kesulitan belajar. AI dapat juga berfungsi sebagai penganalisis data dari berbagai sumber untuk mendeteksi dini potensi kesulitan belajar pada siswa. Ini bisa memungkinkan intervensi lebih awal untuk membantu siswa mengatasi hambatan pembelajaran yang terjadi pada dirinya sendiri. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif AI yang ada dalam pendidikan. Yang pertama, itu adanya kehilangannya interaksi antar manusia. Penggunaan AI dapat mengurangi interaksi sosial antara siswa dan guru di dunia pendidikan ya, yang dapat mempengaruhi pengembangan keterampilan sosial dan kemampuan komunikasi interpersonal atau di setiap individunya. Selanjutnya, AI dalam pendidikan juga bisa membuat kita ketergantungan dengan teknologi. Penggunaan berlebihan AI dalam pendidikan dapat membuat siswa dan guru menjadi terlalu bergantung pada teknologi. Ketergantungan ini tentunya bisa menjadi masalah jika teknologi mengalami gangguan atau masalah teknik. Selanjutnya, kita juga bisa merasakan kekhawatiran privasi. AI ini bisa menjadi pengumpulan data siswa untuk menganalisis kemampuan belajar mereka. Oleh sistem AI dapat menimbulkan masalah privasi jika tidak diatur dengan baik. Selanjutnya ada juga yang namanya kurang empati. Meskipun AI dapat memberikan bantuan dalam pembelajaran, ia mungkin tidak dapat menggantikan empati dan perhatian personal atau manusia yang diberikan oleh seorang guru kepada anak muridnya. Selanjutnya, ada juga yang namanya kesenjangan teknologi. Penggunaan AI dalam pendidikan dapat memperdalam kesenjangan digital antara siswa yang memiliki akses dan kemampuan teknologi dengan siswa yang tidak memiliki akses atau tidak bisa merasakan akses yang serupa. Jadi, penting untuk kita merencanakan dan mengimplementasikan penggunaan AI dalam pendidikan dengan bijaksana. Selain bijaksana, juga bisa kita mempertimbangkan baik dampak positifnya maupun dampak negatifnya. Keseimbangan antara teknologi dan interaksi manusia harus dijaga untuk memastikan pengalaman pembelajaran yang optimal bagi semua siswa, baik siswa maupun tenaga kependidikan. Penyalahgunaan AI dalam pendidikan dapat terjadi karena berbagai alasan. Beberapa penyebab yang mungkin termasuk yaitu adanya tujuan yang tidak etis. Beberapa pihak
mungkin menggunakan AI dalam pendidikan untuk tujuan yang tidak etis, seperti memanipulasi hasil ujian atau pekerjaan siswa. Kedua yaitu adanya kurangnya pengawasan dan regulasi. Kurangnya pengawasan dan regulasi yang ketat dalam penggunaan teknologi AI dalam pendidikan dapat memberikan kesempatan bagi individu atau seseorang atau juga bisa lembaga untuk melakukan penyalahgunaan tanpa akibat hukum yang signifikan. Selanjutnya, adanya kekurangan kesadaran dan pendidikan. Jika siswa atau guru tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang cara kerja AI dan potensi risiko penyalahgunaannya, mereka mungkin tidak waspada terhadap praktik yang merugikan. Selanjutnya, tekanan kinerja. Dalam sistem pendidikan yang sangat kompetitif, ada tekanan pada siswa maupun guru untuk mencapai hasil yang tinggi. Ini bisa mendorong beberapa individu atau juga lembaga untuk mencoba memanfaatkan AI untuk mencapai hasil yang diinginkan. Terlepas dari bisa saja integritas dan akademiknya. Kurangnya etika digital. Kurangnya pemahaman tentang etika digital dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi dapat menyebabkan penyalahgunaan AI dalam pendidikan. Selanjutnya, kekurangan perlindungan data. Jika data seorang siswa tidak dikelola dengan baik atau dilindungi dengan benar, mereka dapat mudah diretas atau bisa juga disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, kemajuan teknologi yang cepat. Kemajuan teknologi AI yang cepat dapat membuat lembaga pendidikan atau individu tertinggal dalam memahami potensi risiko dan peluang yang terkait dengan teknologi tersebut. Selanjutnya, hasrat untuk keuntungan ekonomi. Beberapa pihak mungkin mencoba memanfaatkan AI dalam pendidikan untuk tujuan komersial dengan menghasilkan konten atau layanan palsu seperti buku atau program pelatihan yang palsu. Jadi, penting untuk mengenali potensi risiko dan penyalahgunaan AI dalam pendidikan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghindari dan mengatasi masalah ini. Regulasi yang ketat, pendidikan etika digital, dan kesadaran akan risiko dapat membantu meminimalkan potensi penyalahgunaan AI dalam lingkungan pendidikan. Untuk menghindari dampak negatif dari penggunaan kecerdasan buatan atau AI, Anda dapat mengambil beberapa langkah berikut. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Pemahaman yang kuat tentang cara kerja AI, potensi risikonya, dan manfaatnya sangatlah penting. Pendidikan tentang etika digital dan kesadaran akan potensi penyalahgunaan AI akan membantu kita untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari AI tersebut. Yang kedua, pemilihan sumber yang terpercaya. Ketika kita menggunakan platform atau sumber yang melibatkan AI, pastikan untuk memilih sumber yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik dalam memberikan informasi yang akurat dan juga bermanfaat. Yang ketiga, analisis kritis. Kita harus tetap kritis terhadap informasi yang disediakan oleh sistem AI. Jangan terlalu bergantung pada jawaban atau rekomendasi tanpa melakukan analisis mandiri. Yang keempat, pengaturan privasi. Pastikan bahwa data pribadi kita atau tenaga pendidikan, baik guru maupun siswa, dikelola dengan baik dan dilindungi dengan benar. Pilihlah platform yang memiliki kebijakan privasi yang kuat dan tidak memanfaatkan data kita secara tidak pantas atau tidak baik. Selanjutnya, pengawasan dan regulasi. Dukung dan advokasi untuk regulasi yang ketat terkait penggunaan AI, terutama dalam konteks pendidikan. Pengawasan dan aturan yang jelas dapat membantu untuk mencegah penyalahgunaan teknologi AI ini. Jadi, harus selalu penting untuk selalu ingat bahwa AI bukanlah suatu entitas yang sepenuhnya mandiri. AI merupakan alat yang digunakan oleh manusia. Oleh karena itu, kesadaran, tanggung jawab,
dan kebijaksanaan dalam menggunakannya sangat penting